Shalom, perkenalkan nama saya Yosyana Noviani Pambira, NIM 221012. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang strategi pembangunan sistem dan usaha agribisnis, di mana untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah pengantar ilmu agribisnis. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang strategi dasar pembangunan pertanian. Sejak tahun 2000, Kementerian Pertanian telah menetapkan bahwa strategi dasar pembangunan pertanian Indonesia ialah membangun usaha dan sistem agribisnis yang berkerakyatan, lalu berdaya saing, berkelanjutan, dan terdesentralisasi. Pembangunan pertanian Indonesia terutama diajukan itu pada kegiatan usaha tani. Lalu usaha tani dalam hal ini itu ialah pertanian rumah tangga yang skala kecil, ini yang mendominasi usaha pertanian Indonesia. Usaha tani berkelanjutan adalah usaha tani yang memenuhi prinsip praktek pertanian berkelanjutan. Lalu adapun gerakan global pertanian berkelanjutan, yaitu yang pertama itu tentang konsep dasarnya, dia itu pertanian berkelanjutan. Ini merupakan implementasi dari konsep pembangunan berkelanjutan pada sektor pertanian. Lalu konsep pembangunan berkelanjutan mulai dirumuskan pada akhir tahun 1980-an. Ini sebagai respon terhadap strategi pertumbuhan pembangunan sebelum yang fokus pada tujuan pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang terbukti telah menimbulkan degradasi kapasitas produksi maupun kualitas lingkungan hidup. Lalu adapun konsep awal sustainable agriculture itu, di mana konsep pertama dirumuskan ini dalam Brundtland Report yang merupakan hasil Kongres Komisi Dunia mengenai lingkungan dan pembangunan perserikatan bangsa-bangsa atau PBB. Ini di mana pembangunan berkelanjutan itu ini ialah pembangunan yang mewujudkan kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk mewujudkan kebutuhan mereka. Berdasarkan definisi pembangunan berkelanjutan tersebut, Organisasi Pangan Dunia mendefinisikan pertanian berkelanjutan sebagai berikut, itu manajemen dan konservasi basis sumber daya alam dan orientasi perubahan teknologi dan kelembagaan guna menjamin tercapainya dan terpuaskannya kebutuhan manusia generasi data ini maupun mendatang. Lalu pembangunan pertanian berkelanjutan mengkonservasikan lahan, air, sumber daya, genetik tanaman maupun hewan, ini tidak merusak lingkungan, tetap secara teknis, layak secara ekonomis, dan diterima secara sosial. Selanjutnya, definisi pembangunan berkelanjutan termasuk pertanian berkelanjutan yang diterima secara luas ialah ini bertumpu pada 3 pilar, yaitu yang pertama ada sosial, ekonomi, dan ekologi. Lalu dengan perkataan lain, konsep pembangunan berkelanjutan berorientasi pada 3 dimensi keberlanjutan, yaitu ada keberlanjutan usaha ekonomi atau profit, ada keberlanjutan kehidupan sosial manusia, people, keberlanjutan ekologi alam, planet, atau yang biasa disebut dengan, atau yang ketiga itu biasa disebut dengan pilar triple P. Yang dimana konsep 3P itu profit, people, dan planet. Yang dimana konsep ekonomi atau profit itu ada efisiensi, ada daya saing, nilai tambah dan laba, pertumbuhan, dan stabilitas. Lalu pada dimensi sosial atau people itu ada kemiskinan, kemerataan, partisipasi, stabilitas sosial. Lalu pada dimensi lingkungan alam atau planet itu yang dimana ada keragaman hayati, daya lentur ekosistem, lalu ada konservasi alam dan kesehatan lingkungan. Yang berikut ada skenario dalam perspektif dinamis, itu ada 2. Yang pertama ada skenario malapetaka yang dimana itu meliputi kemiskinan, rawan pangan, ada krisis ekonomi atau krisis sosial maksudnya. Lalu ada resesi ekonomi dan degradasi sumber daya alam dan lingkungan. Yang kedua ada yang namanya skenario keemasan, itu yang dimana meliputi itu ada kesejahteraan sosial, ada kelestarian sumber daya alam dan lingkungan, lalu ada yang namanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Terakhir itu ada implikasi pada manajemen usaha dan kebijakan pembangunan agribisnis. Itu pertanian berkelanjutan telah menjadi dasar penyusun protokol aturan pelaksanaan atau standar prosedur operasi praktek pertanian yang baik, itu atau good agriculture practice, itu atau GAP. Ada pada dasarnya ialah operasionalisasi dari pertanian berkelanjutan juga merupakan salah satu sumber keunggulan bersaing. Usaha agribisnis yang terbukti memenuhi standar GAP yang mampu mengalahkan perusahaan persaingan yang tidak memenuhi standar GAP tadi agar dapat dipercaya secara internasional, maka perusahaan itu harus memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga independen bereputasi internasional yang biasa disebut dengan Econabel. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam penyampaian materi saya. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Shalom.